Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgelisa Andriani, MPM 216910562. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum. Secara bahasa, berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Julukan ini diungkapkan oleh Lagenfeld yang menyatakan bahwa manusia adalah animal educandum, yaitu merupakan manusia makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Artinya manusia dalam mengarungi kehidupannya, ia mengemban tugas untuk menyelesaikan diri dan meningkatkan kualitas diri. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun, manusia dapat dukungan dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau yang dikenal dengan pendidikan. Pada dasarnya, terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Alasan pertamanya adalah dasar biologis dan alasan kedua adalah dasar sosio-antropologi. Dasar biologis ini memberikan implikasi manusia memerlukan bantuan manusia dewasa untuk memberikan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan. Dasar sosio-antropologi mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, serta dilengkapi dengan instansi yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Perlu masa belajar yang panjang dan awal pendidikan terjadi setelah anak mencapai penyesuaian jasmani. Dasar minimal usaha mempertahankan hidup manusia terletak pada 3 orientasi hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 2. Hubungan manusia dengan sesama manusia, 3. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia adalah subjek pendidikan dan sekaligus pula sebagai objek pendidikan. Manusia, khususnya anak, merupakan sasaran pembinaan dalam melaksanakan pendidikan, yang pada hakikatnya ia memiliki pribadi yang sama seperti manusia dewasa, namun karena koran yang belum berkembang. Proses pendidikan merupakan interaksi pluralistis antara manusia, dengan lingkungan, alamiah, sosial, dan kultural, akan sangat ditentukan oleh aspek manusianya. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. B. Manusia lahir tidak langsung dewasa. C. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang khas, kegiatan yang istimewa. Keistimewaan terletak di antaranya dalam hal bahwa yang menjadi objek kegiatan adalah tidak begitu saja menerima apa yang dididiknya kepadanya. Suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama antara pendidikan dengan objek yang dididik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. A. Faktor hereditas. Anak memiliki warisan sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tua, merupakan potensi tertentu sudah berbentuk dan sukar diubah. B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kewajiban kehidupan seorang anak. Faktor ini dapat berupa perasaan, emosi, dorongan untuk berbuat, motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Ada beberapa contoh aliran pendidikan: aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi.